Saya heran kereta api, atasnya kawat, bawahnya besi. Ayo kita banyak mengaji, Ustaz Akri siap menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ramai juga ya. Iya. Alhamdulillah. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Pada sehat? Yang di studio sehat? Sehat. Yang di rumah sehat? Alhamdulillah. Kan saya nanya yang di rumah, Iya. bukan yang di sini. Abang sehat? Alhamdulillah. Sehat. Badan mah sehat banget. Oh, iya. Ya. Sehat semua? Sehat. Ya. Udah makan? Makan? Udah makan? Jangan ditanya kalau makan mah. Oh, udah. Belum. Alhamdulillah buat brother rahimakumullah. Apa sih namanya? Bang Cablak. Iya. Cablak bahasanya bagus banget. Brother rahimakumullah. Iya. Anak gaul. anak gaul. Saya kan diajarkan sama guru saya, kita harus berbuat baik, terutama buat para pemirsa-pemirsa yang ada di Akri Patriot TV. Acaranya. Hari ini kita bakal bahas tentang gimana caranya seorang anak berbakti terhadap kedua orang tua. Oh. Soalnya kan banyak cerita, ada orang tua yang romanya mau galak aja sama anaknya ada. Iya. Ada juga orang tua yang kan dengar berita tuh, yang lagi spiral. Spiral makabe. Viral, ada orang tua ngebunuh anaknya. Nah. Terus ada orang tua memperkosa anak kandungnya sendiri. Bukan saya bang, jujur bukan saya bang. Ini lagi cerita, bukan cerita Anda, Bobi. Jadi ada juga anak bagaimana caranya untuk mengabdi terhadap orang tua. Oh. Soalnya kan di jalan-jalan banyak anak-anak yang suka keluar malam, layapan yang nggak jelas, orang tuanya nyariin, nungguin karena khawatir terhadap orang tua. Benar. Nah di sini tempatnya. Bagaimana caranya kita mendidik anak, atau bagaimana caranya anak mendidik dididik sama orang tua untuk menjadi yang lebih baik, menghormati. Jadi ada pantun dikit nih. Pantun. Pantunnya begini. Tepuk tangan dulu. Pantunnya begini. Sang kuri anak-anak durhaka karena melawan orang tua. Jangan suka lawan anak orang tua, nanti bisa masuk neraka. Pantunnya cakep banget buat nasihat itu. Lah, pantun itu penting karena kan orang menyampaikan nasihat lewat bernyanyi, lewat berpantun, kadang-kadang lewat gerak tubuh aja bisa. Lewat kongres juga bisa ya bang? Hah? Lewat kongres juga bisa ya? Lewat kongres bisa. Kongkong kalau beres-beres. Laju-laju perahu lajunya dari Surabaya. Hari ini kita sudah ketemu, kongres hadir bikin bahagia. Jadi kan kalau bicara tentang terhadap orang tua, gimana caranya kita berbakti terhadap orang tua? Karena orang tua itu begini. Jangankan ngasih yang gede, yang kecil, yang besar, yang kecil aja kalau ngasih sama orang tua itu doanya nggak berhenti. Loh, karena dapat perhatian dari anak-anaknya. Iya. Kamu kenapa diam aja? Saya pengen nanya bang, cuman kalau Ya maaf, mau nanya, emang mau kemana? Ya, saya mau nanya tapi nggak mau sama abang. Abang bukan di level ini. Deh, emang kenapa? Panggil gurunya aja, yang saya bisa ada jawaban yang benar. Gurunya itu bagaimana kata saya? Kalau saya yang manggil dia dapat. Nanya dulu sama saya. Nanya dulu sama saya. Anda jangan merendahkan ilmu saya dong. Iya. Nanya dong. Mau nanya apa? Saya nanya sama ustadznya aja. Agak. Tadi waktu briefingnya, ustadznya ntar belakangan, lu nanya dulu kan begitu tadi. Udah saya ustadz aja. Lu nanya, lu tanya. Iya, ada.
Bang, gua nanya ya. Iya. Bang, kalau lato-lato yang bijinya merah sama yang warnanya hijau itu berapaan Bang sekarang? Lato-lato yang bijinya merah Sama hijau. yang warna hijau. Nah, Katanya bukan lato-lato. soalnya tukang apa yang dagang lato-lato di kompleks saya mirip Abang. Itu bukan saya. Bukan ya? Itu kembaran saya. Kongres Kongko kagak beres-beres cuma ada di Agri Patria TV. Apaan sih? Panggil siapa? cuma di kongres doang narasumber kita dipanggil padahal ada waktunya. Iya kan? Iya. Udah lama kagak masuk TV, ada di YouTube doang. Kita panggil. Ditinggal sama grupnya. Gini, makanya jangan suka bikin grup. Orang kalau bikin grup itu bubar. Kayak lu grup yuk. Ya. Paling enak makan ikan teri yang taruh di rantang. Kita panggil Guru Haji Akri. Guru Haji Akri silakan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Masih sehat? Masih. Oh, iya, kalau sakit berobat. Iya. Bob, lu salah ngundang nih. Makanya, Iya. gue juga mau nanya ini, nggak tuh tukang ojek ya? Gimana? Tapi kita sehati. Iya. Ustadz itu profesi, ojek itu profesi, manusia mau kemana aja boleh. Iya dong, cablak MC. Tapi bukan buat seumur-umur cablak MC doang, mau main rongsok juga boleh. Maaf, ini mohon maaf ya, kita Tuan Guru. Mau dagang sate juga boleh. Enggak, ini maaf, kan saya belum tanya. Jawab saja. Ya kan ada bagian-bagian. Oh, kalau begitu bagian saya jam berapa? Ntar jam 3 sore. Ya, keburu keren tuh penting. Ya, ketemu lagi di Kongres Kongko kagak beres-beres. Buat Kongres, seperti biasa, Cablak hari ini didampingi oleh Dewan Guru kita, Ustadz Haji. Nah, angkat dikit. Nutupin bibir. Gue sadar bukan nutupin bibir, bibirnya lebih. Inilah guru kita bersama Ustadz Haji Akri Patrio. Udah silakan Bang Haji, silakan. Iya. Nggak maaf, kan saya os ya. Kenapa harus mempersilahkan? Anda tuh kadang-kadang suka. Ngobrol lagi, ngobrol. Saya pulang dulu ya. Kadang-kadang guru suka jajarangan. Jajaran gimana? Iya, yang suka marah-marah terus. Oh, Ambekan. Oh, ambekan. Jadi kayak penyakit sendiri, bengek. Ini begini, tadi kan saya buka cerita nih. Nah, bagaimana caranya anak berbakti terhadap orang tua, terus gimana caranya anak kan banyak cita-cita, ya Allah, kepingin banget saya bikin senang orang tua, pengen diberangkatin haji, umroh. Terus ada juga kalau suka tanya, apa sih cita-cita itu belum kesampaian? Cita-citanya cuma satu, ingin membahagiakan kedua orang tua. Gimana caranya Bang Haji tuh kalau begitu? Itu menarik, itu salah satu ciri anak soleh, ya selalu berniat untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun harus begitu. Karena waladun soleh itu disebut anak soleh itu, ya kan? Itu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya kan? Benar. Kan ada apa namanya ahluhu wa maluhu, ya kan? Keluarganya pulang. Kalau kita nganterin jenazah nih, ya kan? Ahluhu keluarganya pulang. Wa maluhu hartanya pulang. Yang tinggal kan wa amaluhu, amalnya. Yang bagus lagi anak-anaknya selalu mendoakan orang-orang tuanya. Itu ciri anak soleh. Jadi kalau dari masih kecil diurusin, ya kan, dari masih kecil diajarin, dari masih kecil dipakein baju. Karena waktu masih kecil kan belum bisa pakai baju sendiri kan? Belum. Makan juga belum bisa makan sendiri kan? Belum. Ya kan? Belum kan? Ya belum. Waktu itu makannya pisang apa bubur sisa orang. Enggak, waktu itu saya masih makan kroto waktu itu. Bang Haji, Ya. orangnya kagak dilahirin, Diapain? dilepeh, keluar cablak. Sembarangan aja lu kalau ngomongin dilahirin lah, dari lahir orang tua. Iya, kadang-kadang fenomena kehidupan sehari-hari adalah
banyak sekali yang sampai sekarang anak-anak tuh sampai ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia menangis, ya Allah, saya belum bisa membagian orang tua saya, kenapa dia pulang rahmatullah duluan. Nah itu gimana tuh dulu? Jadi ini yang namanya berbakti itu bukan hanya masih hidup lah. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal berkalang tanah, tetap sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Ya kan? Selalu mendoakan. Kapan doainnya? Bukan hanya setiap haul atau setahun sekali. Selesai sholat, ya kan? Kalau cara mendoakan orang-orang kita itu banyak. Selesai sholat 5 waktu, doain terus komplit kan. Terus habis itu yasinan malam Jumat, doain lagi kan? Doain lagi. Nah itu mingguan. Nah kalau harian tiap waktu sholat, terus kalau mingguan setiap malam Jumat, nah kalau bulanan setiap ngocok arisan. Maksudnya kocok arisan itu kan gak ada urusannya sama orang tua. Kan biasanya kalau acara keluarga sebelum kita kocok arisan kita lebih dulu berdoa buat orang tua. Tawasulan. Iya. Biasanya nggak langsung kocok keluar nggak gitu, ya kan? Biasanya kita sebelum kumpul acara dulu kirim doa, kirim fatihah buat orang-orang tua kita. Selesai sambil makan-makan baru kocok arisan. Itu yang cakep. Itu bulanan. Kalau tahunan haul setahun sekali kita punya rezeki kumpulin anak sama anak patungan lah istilahnya. Kita bikin haul orang tua kita setahun sekali. Apalagi cakepnya di hari raya Idul Fitri. Sekalian kita ketemu di situ karena ada ziarah kubur ya kan? Betul. Ada juga istilah kata kita kumpul-kumpul makan bareng, nikmatin daging, ketupat sayur segala macam. Kalau lebaran bikin ketupat apa emang nunggu dibagi aja? Numpang saya biasanya. Numpang. Iya, nggak ada nanya. Karena dari wajah kelihatan sih. Kalau beli rada lama ya. Bukan masalah lama. Emang satu. Pakai cerita aja kan? Orang kasih itu bagaimana? Kalau Bobby kan ketahuan. Kelihatan. Iya kan apa metik daun kelapa, beli beras, terus nyari pepaya. Ya kan? Kalau cablak nih kira-kira apa nunggu dibagi aja 2 biji cukup sama semur 1. Itu kira-kira blakduk. Ini maaf ini bukan meremehkan gitu. Emang nggak terlalu berat juga sih untuk diremehkan gitu. Lebaran dia kan Bukan masalah kira, ya namanya biasanya kan kalau ketupat itu setiap hari Idul Fitri itu kan memang ciri khas. Iya. Ya ciri khas ada. Cuma kadang-kadang saya suka ngambil ketupatnya bukan di rumah orang atau bukan di warung. Di mana itu? Iya di pintu orang. Sekadang ketupat yang kecil tuh digantung. Saya pulang. Jadi saya nggak makan. Diapain? Saya liatin aja itu juga kenyang saya. Ya pasti saya punya ada bikin bro. Tukang hambek kan, karena situ kan bertetangga sama tukang ketoprak. Saya dengar cerita dari tukang ketoprak itu setiap dia mau dagang ketupat 30 itu selalu 37. lo banyak kan diambilnya Bang Haji. Ya maaf ini maaf lah. Ntar dah aku tanya lagi sama tukang ketoprak lu apa bukan gitu kira-kira gitu. Ciri-cirinya sih katanya kayaknya giginya renggang gitu. Nanti kena ajab kali kalau ngambil ketupat itu enggak. Emang sampai dulu kalau kirim fatihah ke almarhum bapak kita. Ya kita ambil gampangnya aja lah. Kita WA dari sini ke teman kita di Surabaya nyampe nggak? Nyampe Bang Haji. Nah kita WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Apalagi Bandung katanya nyampe. Nah, kita sampai ke luar negeri nyampe nggak? Ya luar juga nyampe. Itu urusan sinyal. Ya kan, apalagi urusan Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan, yang maha memungkinkan itu Allah, ya kan, nggak bisa, nggak mungkin, ya kan, yang nggak mungkin bisa mungkin di hadapan Allah. Gitu. Begitu nih. Jadi, makanya Bobby biar jelas aja nih guru, Bobby belum ngerti nih, belum paham dia, belum ngerti. Biar itu doa Al-Fatihah nyampe atau tidak, bagaimana Bobby mati dulu, kita kirimin Al-Fatihah. Ya. Kalau nggak nyampe miss call gitu. Bagaimana Bobby? Kalau urusan itu lu duluan dah. Gua rela, bener gua rela. Iya semua juga kalau lempangan itu pada pengen belakangan. Karena pengen mengalami nikmatnya hidup. Padahal akhir daripada kehidupan adalah kematian, ya kan. Nah, kenapa kita harus banyak belajar dari orang-orang yang mati? Itu sebagai peringatan buat kita. Karena bahasa yang indah wa kafa bil mauti wa'izo, dan cukup kematian itu sebagai peringatan buat kita. Itu bahwa sehebat-hebat, segagah-gagah, sekaya-kaya kita, pada hasil akhirnya juga mati. Likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya kita nih kalau dihitung-hitung ya semua punya ajal, ada waktunya. Kalau batasnya udah habis ya selesai, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, gitu bahasa Al-Quran. Jadi nggak bisa ditunda-tunda. Nggak bisa ditunda-tunda lah. Ya misalnya hari ini
ya lo harus mati. Iya. Iya. Misalnya hari ini lo harus sakit. Jadi tidak bisa. Nah, request saya nanti aja, nggak bisa nggak begitu. bisa, karena kita punya kekuatan, punya kehebatan, nggak ada lain. Bahwa kita sebetulnya bukannya kuat, lemah di hadapan Allah. La haula wala quwata, nggak ada daya, nggak ada upaya, itu kita. Illa billah, kecuali izin Allah. Cabak bisa besar, dikenal orang di panggung, bukan ujug-ujug kan? Nggak langsung naik itu langsung ngetop, enggak kan? Cabak juga begitu lahir nggak langsung bisa lari kan? Betul. Ya dikasih dulu apa namanya pisang. Nyusu waktu itu di rumah apa di Ragunan waktu itu nyusu? Enggak, saya bukan di rumah, bukan di Ragunan nyusu. Saya numpang sama tetangga. Loh, orang nyusu pakai ditanya. Jadi ada lagunya juga nih. Iya, lagunya gimana, Bang? La haula wala quwata, mata melihat seperti buta, jangan durhaka sama orang tua, bisa-bisa masuk neraka. Tereng tereng. Nauzubillah, kalau kita sampai jadi anak yang durhaka, seperti cerita banyak, ada zaman Alqomah, ya kan? Ada cerita juga kalau di Indonesia itu maling kundang, ya kan? Betul. Sampai yang anak durhaka sama orang tua sampai dia kena azab, gitu, ya kan? Ini kan yang mesti kita waspadain. Ya, apalagi kita sekarang tanpa sadar nih masih jadi anak atau jadi orang tua. Iya kan? Ternyata kita sudah jadi orang tua buat anak-anak kita. Dulu kita jadi anak-anak di zaman orang tua kita. Kan gitu kan? Betul. Nah, makanya sehebat apapun kita, ya tetap kita nggak ada kekuatan apa-apa. Kalau nggak keluar dari orang tua, siapa dong kita? Kan anak disebut anak karena keluar dari rahim ibunya dong. Kalau yang keluar dari perawan, nah itu curut, bukan? Yang penting sebagai anak tuh harus berbakti kepada orang tua selama orang tua nggak pernah ngajarin maksiat atau menyekutukan Allah, karena dosa menyekutukan Allah nggak ada ampun lah. Inna syirka la zulmun azim, ya kan? Dalam surah Luqman itu dia menasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, anakku jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Selama orang tua nggak begitu, masih terus anak ikutin orang tua. Kalau kemudian dia kerja jangan tidur dulu, harusnya anak berpikir cooling down, ya kan? Berpikir ke dalam bahwa benar memang jadi anak harus bekerja, karena nanti begitu kita kaya kan buat kita juga bukan orang tua. Tabungan masa depan. Iya. Berapa banyak ada istilah kalau anak kaya, ya kan? Betul. Orang tua kaya, anak jadi raja. Wow, kayak kasus tuh ya kan, bawa mobil orang tua, terus kemudian berbuat apa, motor orang tua, ya kan? Tabungan orang tua, jadi raja dong dia. Betul, raja, benar. Nah sebaliknya begitu, anak kaya, orang tua malah kesannya kayak pembantu. Benar. Emang ada? Bukain pintu, orang tua jadi suruh ngelap kaca. Tuh, ini kayak si Bobby. Kan masih ada orang tua, kadang-kadang dia pulang malam, ya kan? Emang orang tuanya di rumah, bukain pintu, terus punya anak dititipin sama orang tua sama cucu. Jadi orang tua lu Bob, kapan bahagianya, kapan senangnya kalau masih ngurusin cucu-cucu dari anak lu. Saya klarifikasi Bang, saya kan nyari duit buat mereka Bang Haji, buat bapak saya. Wajar terus dibukain pintu, wajar terus jagain anak saya. Iya, tapi kan paling tidak bahasanya yang lebih indah. Kalau orang dengar, Bobby sekarang udah kaya, setiap pulang maknya bukain pintu, mana matanya udah buram. Kemarin waktu bukain pintu sampai jatuh ke kolong. Mabok berarti dia nih, mabok berarti lu. Gua mabok juga karena bolak-balik naik Metro Mini Jakarta Blok M. Kalau orang tua yang paham pasti malum kok. Artinya anak-anaknya capek, anak-anaknya kerja. Orang tua itu lebih bijak kalau melihat anaknya. Gua ngalamin banget punya orang tua yang ibu lagi sakit, mau ada acara nih, ya dan Neng, lu istirahat dulu, bentar lu capek, ya kan gitu. Kalau lu udah capek, ntar kerjaan ya kelar-kelar, udah istirahat. Nah artinya orang tua juga paham kalau emang kita usaha. Tapi yang kagak jelas itu kan nongkrong di jalanan pulang pagi, ya nongkrong lagi di warung pulang pagi, nongkrong lagi di gudang pulang pagi. Yang ternyata dia hansip sebetulnya. Kerjaan, profesi. Ini ada pertanyaan nih Guru. Pertanyaan dari Bang Kendro dari Bekasi. Jauh Iya, dari Bekasi. Sebenarnya pertanyaan ini melalui email. Ini katanya email. yang harus saya ikutin. Nah itu gimana tuh?
Gimana sih dia nggak nurut sama orang tua? Enggak, ini anak akan mau nurut, ya. Terus banyak yang bilang gimana orang tuanya dulu. Paham gak sih? Gini penulisannya bagaimana sih? Bukan begitu Bang Kablak Gigi Renggang. Pertanyaannya adalah, orang tua yang bagaimana yang harus diikuti? Karena banyak anak yang gak nurut orang tua. Silahkan Pak Ustadz yang ganteng dijelasin. Jadi kalau anak sebagai anak, ya kan, orang tua mau bagaimanapun wajib dituruti. Selama tadi nggak ngajak maksiat, nggak menyekutukan Allah, nggak berbuat zolim, ya kan. Nah, segala galaknya orang tua tadi masih mendidik. Tapi kalau anak sudah maaf, ya kan, dia berbuat maksiat, dia ajak anaknya. Nah, itu anak boleh protes tuh. Boleh. Aku nggak mau. Lagi open BO gitu kan. Bob, lu jangan ketawa, kayak ngerti aja open BO. Open BO wajib. Itu maksudnya, itu mabok bodrek. Hah? Mabok bodrek. Si bodoh main organ gitu. Nah Bang Haji, ini pertanyaan terakhir Bang Haji. Ya sebelum saya tutup nih acaranya ya Bang Haji ya. Saya hostnya. Anda kadang-kadang jadi tamu suka somong. Ya banyak kamu sekarang ngomong. Begini Bang Haji, kadang-kadang nih orang tua punya anak misal 3 atau 4 itu mereka jadi orang pintar semua Bang Haji. Begitu orang tuanya sakit, boro-boro ada yang melongokin, kadang ada yang di luar negeri, ada yang di mana kagak sempat. Bahkan Bang Haji bilang orang tuanya sekarang itu kagak ada yang ngurusin. Apa perlu anak jadi pintar semua Bang Haji? Apa perlu ada yang geblek atau yang gimana ya? Iya, banyak orang pintar tapi belum tentu berakhlak. Bagaimana yang cakep itu? Iya dia pintar, iya dia berakhlak. Dia nggak akan menyanyiakan orang tuanya. Emang kadang-kadang kalau bicara orang tua, guru suka ada yang bilang nasihatnya itu kadang-kadang lewat bahasa. Iya. Bobi, pulang, udah malam, mau maghrib, lu pulang kagak? Lu kalau pulang malam-malam, tar pulang dicegat setan. Nah, itu kan pesan moral yang dengan bahasa orang tua dulu tuh. Iya. Sebetulnya kan bahasanya kayak ngomel. Tapi isi dari omelannya itu kan nasihat. Jangan pulang malam-malam. Karena pulang malam resiko. Ya kan gelap. Ya, resikonya kalau gelap kenapa jadi tabrak? Betul. Ya kan? Pulang malam ntar main di lapangan baju udah basah, masuk angin. Ya kan gitu kira-kira. Benar. Nah, orang tua sebelum kita gede sekarang, dia udah duluan kan. Dia udah melalui umur-umur kita, tapi kan kita belum melalui umur-umur orang tua kita. Iya. Gitu kira-kira Temla. Kan diajak teman saya nih, Cablak ikut gue yuk kemana? Gue mau lihat orang tua gue sakit. Oh iya, saya ikut tuh. Saya di luar. Nggak masuk. Berarti di luar. Iya, kalau nggak masuk di luar, masih di dalam. Iya. Terus dia di dalam. Nggak, lu di luar. Iya di luar saya. Berarti lu nggak masuk. Nggak masuk. Yang masuk itu yang punya rumah. Yang ke dalam. Dia teman saya. Iya. Karena rumah orang tuanya, saya di luar dong. Iya nggak masuk. Iya nggak masuk. Iya, makanya saya di luar ya nggak masuk. Iya. Ribet amat. Terus saya dengerin aja. Ya Allah, mak kapan sembuhnya? Saya anak bagaimana? Tapi pas di saat dia ngomong seperti itu, mak, mohon maaf, ada yang nanyain girik tanah, sertifikat tanah, padahal orang tuanya lagi sakit tuh. Ya itulah. Itu maksudnya cerita lo gimana sih? Saya diajak temen, kenapa? Saya diajak temen. Di patah lu nggak masuk, berarti kan bukan orang tua lo dong. Nah, ini bukan masalah. Lu nggak bakal mungkin nanyain surat tanah. Nggak mungkin. Karena lu di luar. Di luar. Karena lu bukan anaknya. Jadi lu tetap di luar aja nggak Ya, dalam. saya bukan anaknya dia. Iya. Yang masuk itu adalah anaknya. Dia mengunjungi orang tuanya. Saya sama temennya cuma itu. Ya berarti lu nggak nanyain surat-surat tanah nggak? Gini Bang Haji. Yang Pak Cablak nanya sih bukan surat tanah Bang Haji. Dia nanya surat nikah. Oh. Gini Blak, Ya. Blak gini. Apapun bentuknya, kalau orang tua masih dalam kondisi apalagi sakit ataupun sudah tua, ya kan, biasanya memang anak selalu rame urusan warisan. Nah, ini wajib. Ya kan, sampai orang tua masih anget kuburannya ini udah bicara surat tanah, bicara urusan. Makanya yang cakep itu, Cablak kalau bisa jadi orang tua jangan banyak punya warisan. Tuh. Ya maaf nih, artinya kalau Cablak sekarang banyak punya warisan, dijual aja buat kebutuhan keluarga, kebutuhan Cablak. Kalau ditinggal-tinggal disimpan-simpan, nanti begitu Cablak meninggal, nah yang dicari warisan bukan Cablaknya. Iya. Tapi lebih berharga warisan daripada si Cablak. Nah, makanya sampai sekarang kira-kira Cablak punya nggak tanah banyak? Jadi ngapain pakai nyeritain temen minta surat tanah? Enggak, ini Cablak sendiri nggak bakal dimintain surat tanah, emang nggak punya tanah. Sadar diri Blak. Ya ini gue udah sadar banget. Ya kadang-kadang kan orang tua masih sehat, kedua orang tua masih ada, tapi kadang-kadang anak-anaknya
udah ngomongin warisan-warisan. Makanya berharap orang tua tuh anak-anak itu pengen akur. Akur di dunia, insya Allah di akhirat juga bakal akur. Amin. Tapi kalau sudah bertikai di dunia, ya wallahu a'lam. Karena akhirat itu bagaimana dunianya. Yang mudah-mudahan kita berharap semuanya jadi anak-anak yang soleha, soleh, ya kan? Anak-anak yang berbakti. Amin. Kita juga berharap mudah-mudahan kita punya anak juga bakal berbakti kepada kita sebagai orang tua. Amin. Makanya kita hati-hati banget dalam hidup ini. Jadi pengen punya anak soleh, ya ibu bapaknya juga kudu soleh dong. Ya kan gitu lah. Oke, brother Kongres atau brother Patriot TV, kesimpulannya adalah bahagialah kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada, dan jangan sia-siakan mereka, karena kalau kita menyiakan orang tua kita, kedua orang tua kita, sama juga menyeret kita ke api neraka. Iya, dan anak yang disebut berbakti bukan hanya orang tua masih hidup. Betul. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, berkalang tanah, tetap kita sebagai anak selalu mendoakan orang tua kita. Karena hanya dengan orang tua lah kita bisa seperti ini. Amin. Ikhlasnya orang tua mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Guru udah nemenin kita. Terima kasih buat Bang Bobi, Bang Bodong, tepuk tangan dong. Tetap semangat, kita bakal hadir lagi dengan materi-materi yang akan datang. Kita mau mantun dulu. Bisa mantun? Bukan bisa, jangan. Kalau dia bisa mantun, bukan apa Pak, terjatah cablak diambil. Saya pikir dulu pantunnya bagaimana ya. Saya hebat kereta api, atasnya kawat, bawahnya besi.